Atomy Dental Sonic. Nah, ini adalah sikat gigi yang menggunakan getaran ya, getaran. Nah, seperti yang tadi sebelum saya sebut bahwa di mulut kita itu banyak sekali bakteri gitu loh. Katanya apa bakteri di mulut kita itu lebih banyak daripada bakteri di mana lebih banyak daripada bakteri di toilet. Toilet itu kan kotor ya, termasuk kotor gitu loh. Tapi mulut kita ini bakterinya lebih banyak gitu dari situ gitu loh. Terdapat sekitar 20 miliar mikroba yang hidup di dalam mulut kita pada awalnya dan akan berlipat ganda sebanyak 5 kali lipat dalam waktu 24 jam. 100 miliar. Dan untuk jenisnya ada 500.000 macam. 500.000 macam bakteri yang ada di dalam mulut kita ini. Jadi kalau misalnya kita, oh sikat giginya asal-asalan, oh yang penting sikat gigi gitu, yang penting taruh odol itu, maka apa? Maka itu akan menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Karena apa? Karena bakteri ini akan apa? Akan membuat kayak misalnya gigi berlubang karies. Terus habis itu juga misalnya gusi bengkak, ini peradangan gusi. Dan yang paling parah itu adalah eh, di daerah plak sini. Ini di daerah plak sini radang gusi yang lebih parah, yaitu nah, di daerah plak sini kalau misalnya kita tidak membersihkan dengan teliti, maka akan membuat masalah yang serius gitu loh. Karena apa? Gusi menyusut. Terus habis itu akhirnya gigi goyang, bahkan gampang untuk apa copot gitu. Nah, sedangkan bakteri yang ada di dalam sini, dia akan masuk ke mana? Ke dalam gusi kita. Gusi ini kan di dalam sini banyak banget ya apa pembuluh darah kita. Nah, dia akan masuk melalui pembuluh darah kita itu kemana? Ke dalam tubuh kita, ke dalam organ kita termasuk jantung dan organ-organ lainnya. Jadi jangan sepelekan ya apa namanya bakteri di dalam mulut. Bakteri di dalam mulut itu benar-benar sumber penyakit gitu loh. Nah, jadi ini bisa menyebabkan penyakit jantung dan penyakit-penyakit di organ tubuh kita lainnya. Nah, ini juga bahkan bisa menyebabkan apa? Kanker pankreas gitu. Kayak dia masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi beresiko sangat tinggi ya kalau kita misalnya kita eh, nggak nggak serius, nggak teliti sikat gigi gitu loh. Nah, jadi Etomi punya dental sonic ini bentuknya seperti ini ya, seperti apa namanya ada tutupnya. Ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk talinya ini tali yang apa namanya USB-nya ini nggak termasuk. Jadi Atomi itu benar-benar mengurangi pokoknya yang nggak penting itu dikurangi untuk apa lebih lebih simple dan juga mengurangi biaya. Jadi karena apa di rumah kan pasti setiap orang banyak ya tali USB ini, tali USB tinggal dicolok gitu. Nah, jadi di Atomi itu dia bentuknya adalah kotak ini, terus habis itu ada dapat sikatnya dua dan chargernya gitu. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekali charger itu bisa untuk 2 bulan. Jadi misalnya kita mau pergi jauh juga nggak masalah gitu. Nah, untuk dental sonic ini, sikat gigi ini, dia mempunyai getaran sonik itu sebanyak 35.400 kali per menit. Kenapa 35.400? Jadi Atomy membuat sikat gigi ini dengan sebanyak penelitian selama 5 tahun gitu loh. Dia mencoba semua sikat gigi yang ada gitu loh. Ini yang terbaik itu pakai apa gitu loh. Dan yang, setelah penelitian itu katanya terbaik adalah 35.400 kali per menit. Jadi tidak merusak gigi dan juga tidak terlalu lemah gitu. Nah, dia menggunakan getaran sonik. Nah, kalau misalnya kita lihat di luar juga banyak ya produk-produk sikat gigi listrik ini. Nah, yang misalnya yang harganya murah-murah itu biasanya banyak yang
yang getarannya cuman pegangannya aja getarannya. Pegangannya, ganggangnya aja getaran. Tapi di sikat giginya tuh nggak bergetar. Jadi kalau misalnya kita taruh sebenarnya berasa getar itu cuma di tangan aja gitu loh. Akhirnya apa? Tidak menyebabkan tidak bisa membersihkan tidak bisa membersihkan gigi dan gusi kita dengan baik gitu loh. Nah, tapi berbeda dengan yang Atomy punya ini, dia bergetarnya di mana? Di sini dengan getaran sonik sehingga menyebabkan apa gelembung halus. Gelembung halus kan kalau misalnya kita sikat gigi pasti mau nggak mau bercampur dengan air. Di dalam sini kan ada liur ya. Nah, jadi membentuk dia akan membentuk gelembung-gelembung halus yang menembus hingga ke sela-sela gigi. Hmm. Dengan getaran yang 35.400 per menit, maka gelembung udara mikroskopis ini lebih lembut, efektif dalam menghilangkan plak dan kalkulus yang menyeka secara bersih dan bahkan di daerah area yang sulit dijangkau dengan sikat gigi biasa. Nah, kalau kita lihat itu gambarnya seperti ini. Misalnya kita pakai sikat gigi biasa ya, biasanya kan seperti ini nih ya maju mundur gitu kan. Nah, tapi kalau dengan dental sonic ini dengan getaran yang ada, dia itu akan membuat apa ya, gelembung-gelembung airnya itu akan seperti membuat wave, gelombang, gelombang gitu sehingga bisa membersihkan ke sela-sela. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Dia sehingga bisa membersihkan sampai ke sela-sela. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita taruh begitu, walaupun nggak usah kita wah dengan kuat sampai sekuat tenaga, itu nggak perlu, cuma ditaruh begitu aja, dia akan membuat getaran itu dan membuat kayak perasaan kita seperti apa setelah disikat gigi, itu seperti habis di scaling. Kita ke dokter gigi kan sering scaling ya. Nah, itu hampir sama sama dengan getarannya ini. Nah, jadi kalau misalnya yang pakai sikat gigi biasa, masa sih penting untuk ganti untuk sikat gigi listrik ya. Nah, begitu ganti sikat gigi listriknya Tommy, susah untuk balik lagi ke sikat gigi biasa gitu. Hmm. Nah, yang seperti kita ketahui, untuk sikat gigi Atomy, kita menggunakan sikat gigi apa bulunya itu ada emasnya ya, ada emasnya. Nah, tapi di sikat gigi elektronik sikat gigi listrik yang biasa itu dia nggak mengandung emas dan kalau kita lihat dia punya potongan itu yang mikro apa sikatnya itu seperti ini gitu loh, nggak bisa sama rata. Jadi apa ya? Nggak rata gitu loh. Nah, terus ujungnya, yang penting ujungnya ini nggak bulat gitu loh. Dia agak potongannya tuh kayak nggak rata, terus nggak bulat, ada yang lancip, ada yang kayak begini. Nah, ini bisa membuat membuat apa membuat kayak menusuk eh, di gusi dan juga membuat lapisan dari gigi kita itu jadi kayak lapisannya tuh jadi kelupas gitu. Jadi itu juga tidak baik. Nah, jadi untuk yang mempunyai teknologi seperti ini bukan semua perusahaan sikat gigi mempunyai teknologi seperti ini. Ini hanya ada di Deotech ya. Deotech di Korea cuma ada dua perusahaan yang bisa, salah satunya adalah Deotech ini, gitu loh. Nah, biasanya bikin sikat gigi Atomy. Nah, Deotech Korea. Hmm. Jadi dia dengan pembulatan sikat gigi menghilangkan plak dan zat asing di antara gigi dan gusi. Hmm. Juga terus habis itu dengan eh, hmm, Oh, dengan 12 macam mode. Dengan 12 macam mode. Jadi sebenarnya modenya ada empat, yaitu ada clean, ada white. Clean ini untuk yang normal, yang biasa kita pakai sehari-hari itu yang normal ini clean. Terus yang white ini misalnya kita peduli dengan ingin memutihkan gigi gitu loh. Misalnya kok gigi kita agak kuning ya, misalnya orang yang suka merokok atau mengopi yang suka giginya agak-agak kuning.
Nah, atau misalnya dia juga emang apa namanya suka makan yang kare-kare itu kan bisa jadi kuning juga. Nah, itu dia bisa menggunakan mode yang white ini. Terus yang sensitif itu misalnya dalam kondisi gigi atau gusi kita itu dalam keadaan tidak baik. Karena kan setiap hari sebenarnya kondisi gigi dan gusi kita itu nggak selalu sama. Oh, selalu keadaannya sehat itu enggak. Kadang juga ada saat kayak sensitif kan gampang bengkak atau gimana. Nah, kalau saya juga misalnya kalau kecapean gitu biasanya kayak gampang bengkak gitu. Nah, itu harus pakai yang sensitif. Nah, terus gum care itu untuk kayak massage, untuk pijet ya, massage gusi. Nah, dari empat macam mode ini, dari setiap mode itu dia ada level kekuatannya juga ringan, sedang, dan kuat. Makanya dibilang 12 mode customnya. Nah, jadi dari setiap empat ini ada 3 level lagi, gitu. Kemudian nih kalau kita lihat warnanya itu di bawah ada ada ininya ya, ada warnanya, ada biru, putih, kuning, dan juga merah. Nah, untuk bahannya, nah bahan dari alatnya, dari pegangannya ya. Ini dia menggunakan bahan IPX6 dan IPX7. Jadi dua-duanya apa bedanya? Kalau PX itu adalah waterproof ya, maksudnya oh, tahan air standar internasional yang ditetapkan oleh International Electrotechnical Commission (IEC). Nah, jadi kalau untuk yang IPX1 sampai sampai 6 itu adalah untuk standar standar hmm, semprotan air gitu loh. Jadi semprotan atau cipratan atau apapun itu yang IPX 1 sampai 6. Dan yang IPX 7 itu ada yang direndam. Nah, jadi kalau misalnya dapat IPX 7 bukannya udah termasuk dengan apa IPX 6. Itu enggak. IPX 1 sampai 6 itu berbeda dengan IPX 7 gitu. Jadi untuk bahan yang atomi ini dia dibilang sempurna untuk water resistant untuk kedap airnya. Nah, jadi dengan semprotan seperti semprotan air yang kuat itu juga dia oke, nggak akan merusak alatnya. Juga untuk yang direndam sedalam 1 meter sampai 1 meter selama 30 menit itu juga tidak apa-apa. Jadi benar-benar kedap air yang sempurna. Nah, terus dia yang spesialnya di Atomy punya sikat gigi, dia ada dry mode. Dry mode itu mengeringkan ya. Jadi setelah dipakai terus habis itu dikebas sekali atau 2 kali untuk menghilangkan air yang banyak, kemudian dibalik apa bulunya di bawah gitu, terus dipencet dry mode itu untuk apa dia mengeringkan. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat anjing atau kucing itu kena air itu kan dia kayak deret gitu kan, kayak mengeringkan gitu loh. Nah, dengan cara seperti ini bukan hanya mengeringkan air supaya 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 bulunya itu jadi kering, tapi juga mengebaskan kotoran gitu. Nah, jadi secara efektif efektif menekan pertumbuhan bakteri. Hmm. Kenapa menggunakan dry mode? Karena kan banyak banget nih yang menggunakan UV heat, UV fan. Itu kan banyak banget ya yang sikat-sikat yang seperti itu. Loh, bagaimana sih? Nah, itu sebenarnya yang menurut grafik itu yang terbaik adalah dengan dry mode ini. Kalau misalnya dengan UV itu setelah 2 jam dia ternyata bakterinya itu masih di tingkat segini gitu loh. Nah, ini nih UV. Nah, sedangkan dengan yang dengan mode pengeringan ini membuat bakteri itu setelah 2 jam dalam kondisi nol sama sekali tidak ada gitu. Jadi dipilih kenapa Atomy memilih dry mode karena itu dipilih terbaik untuk mencegah terjadinya bakteri.
gitu. Nah, jadi cara penggunaannya itu, oh, eh, jadi kan, bentar, sebelumnya. Ah, Kenapa dipilih dry mode ini? Karena ini kan kalau kita lihat ya, apa namanya, bulunya ini setiap 1 milimeter di dalam pilah sikat gigi itu terdapat nempel sekitar 5 juta sampai 8 juta bakteri yang hidup di dalamnya ini. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan dari bulu dari sikat gigi ini gitu. Hmm. Oleh sebab itu ya Tommy menggunakan cara dry mode atau pengeringan. Nah, caranya bagaimana? Cara penggunaannya, hmm, jadi ini kan gigi. Dia cuma ditaruh gitu aja. Ditaruh diem selama 3 sampai 5 detik untuk satu gigi. Satu gigi ditaruh gitu aja. Nah, terus habis itu ditaruh taruh 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 gitu. Jadi satu putaran itu dia sekitar 2 menit. Jadi setelah 2 menit, Etomi punya sikat gigi ini akan mati secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita merasa kok kurang ya, itu bisa dinyalain lagi. Itu nggak masalah. Mau pakai berapa kali itu sebenarnya nggak masalah gitu loh. Nah, kemudian kan biasanya kalau kita pakai sikat gigi normal, itu kan kita pasti apa tenaganya jadi lebih kuat kan, kayak pengennya kenceng gitu kan. Nah, setelah kita ganti dengan sikat gigi listrik, jam si manyopa. Dengan sikat gigi listrik, apa yang terjadi? Kalau misalnya kita pakai terlalu kuat, dia akan bunyi titit 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 gitu. Maksudnya kekencengan. Kita harus mengurangi tenaga kita untuk sikat gigi gitu loh. Jadi tinggal ditempel gitu aja. Jadi dia ada alarmnya sendiri. Kalau pas pakai gitu ada bunyi titit titit titit. Oh, itu berarti apa? Berarti terlalu bertenaga kitanya. Nah, jadi perlu dikurangi. Hmm. Nah, itu untuk yang Atomi ini dia punya charger itu bentuknya apa? Portable. Jadi dia tidak menggunakan apa USB-nya ditempelnya di mana di alat chargernya sini, bukan di ganggangnya ya. Karena apa? Karena Atomi tidak mau membuat kayak lubang, kan kebanyakan yang itu pakai apa sih, pakai apa chargernya langsung dicolok gitu ya di alatnya sini sehingga ada lubang kan di bawahnya. Nah, akhirnya apa, nanti kan kalau ditaruh misalnya di WC apa kan kadang di situ kayak bisa lumutan apa tidak bersih gitu. Jadi Etomi mencegah itu, jadi kalau ditaruh gitu aja, jadi dia nggak ada lubang sama sekali untuk di alatnya ini tidak ada lubang sama sekali. Nah, pas charger cuman tinggal ditaruh kayak model portable gini aja. Nah, jadi dipikirkan sampai ke hal-hal detail seperti itu juga dipikirkan. 구독, 좋아요 눌러주세요.